Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuni Harita, calon guru penggerak angkatan 11 yang pada kali ini akan membagikan tugas demonstrasi kontekstual modul 21. Modul 21 ini tugas demonstrasi kita yaitu membuat sebuah rancangan pembelajaran RPP atau modul belajar berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya sebagai guru matematika mengambil materi peluang kejadian majemuk. Pada saat ini saya mengambil peluang kejadian majemuk dengan dengan capaian pembelajaran di mana nanti peserta didik dapat memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Untuk pembelajaran pada saat ini, saya mengambil tujuan pembelajaran melalui mode pembelajaran program based learning. Peserta didik nanti mampu dapat mengidentifikasi ruang sampel, titik sampel dari kejadian majemuk dengan cermat dan tepat. Pembelajaran ini adalah pembelajaran fase F dengan elemen statistika pada kelas 12. Dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Adapun profil pelajar Pancasila di sini ada 5 saya ambil, ada beriman, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dengan mode pembelajarannya problem based learning. Sumber atau bahannya buku Kemdikbud, kemudian ada YouTube, Google, dan berbagai sumber lain yang mendukung pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada kegiatan pembelajarannya. Di sini saya akan membagi 3 kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pada pendahuluan, ada pada kegiatan inti, dan nanti ada pada kegiatan penutupnya. Pada kegiatan pendahuluan, kita mulai dengan salam, pembuka, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik, berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian kita lanjut dengan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian ice breaking, dan melakukan asesmen awal informatif melalui refleksi kuis untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini kita sudah memulai diferensiasi berdasarkan minat murid. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti ada orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4. Nah, di sini kita sudah melihat ini ada diferensiasi berdasarkan minat murid. Kemudian guru juga membagikan video terkait materi pada link yang sudah disematkan atau dibagikan di grup kelas. Setelah itu dilanjutkan membagi LKPD dan bahan kepada tiap kelompok. Kemudian peserta didik dibebaskan menjadi sumber bacaan. Ada dari buku teks, YouTube, internet, dan sumber lain. Kelihatan di sini ada diferensiasi kontennya. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi secara mandiri ruang sampel dan titik sampel yang terdapat pada masalah yang ada di LKPD. Tersebut diferensiasi konten. Kemudian, peserta didik melanjutkan diskusi dalam kelompok atau individual dengan guru berdasarkan petunjuk yang berisikan permasalahan. Jadi di LKPD yang kita bagikan itu ada 3 permasalahan. Ada langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik dalam kelompok untuk bekerjasama menyelesaikan minimal 2 permasalahan. Jadi mereka dibebaskan memilih permasalahannya sesuai dengan keinginan dan minatnya. Jadi di sini juga sudah memuat diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Langkah berikutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mencari informasi. Nah, jadi informasinya ada macam-macam, seperti tadi ada YouTube, buku referensi, dan lain-lainnya. Kepada mereka juga kita minta main searching dari Android yang mereka bawa. Berarti sudah ada juga diferensiasi proses. Kemudian bagaimana mereka nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi peserta didik nanti menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan dan tertulis. Lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Peserta didik juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang menentukan ruang sampel dari masalah-masalah yang dimuat di LKPD. Langkah berikutnya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecah masalah, di mana nanti peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang ruang sampel dan kejadian ini. Kegiatan penutup kita nanti bersama guru, peserta didik itu membuat simpulan bersama tentang pelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian juga mengadakan refleksi mengenai pembelajaran. Kemudian guru juga mengingatkan topik pelajaran berikutnya dan menutup pembelajaran dengan bahagia dan doa serta bersyukur. Nah, apalagi kelengkapan yang kita lengkapi di modul ajar atau rencana pembelajaran ini, kita juga membuat refleksi guru. Ada beberapa item yang kita pertimbangkan di sini. Di antaranya, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Apakah nampak peserta didik itu belajar secara aktif? Apakah seluruh peserta didik itu mengikuti pelajaran dengan baik? Kemudian, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya rencanakan? Kemudian kita juga punya refleksi peserta didik. Nah, ini tentang anak-anak kita menyampaikan dengan kertas kecil. Kemudian juga ada asesmen, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Juga ada pengayaan dan remedial. Kemudian ada glossary. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah lampirannya, ada materinya tentang ruang sampel, titik sampel dari kejadian majemuk. Kemudian ada lampiran penilaian sikap kita. Jadi sikap yang kita tampilkan tadi adalah sikap-sikap yang mendukung pada aspek profil pelajar Pancasila. Tadi sebagai yang mana kita sampaikan tadi ada religius, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Maksimal, skor maksimalnya 4. Kemudian ini dia LKPD yang kita bagikan tadi. Nah, jadi ada 3 masalah yang kita sampaikan tadi. Kemudian peserta didik kita minta memilih minimal 2 permasalahan yang diambil sesuai dengan minat mereka. Nah, pedoman penilaian pengetahuan dari LKPD tadi, jadi kalau dia sudah mengidentifikasi minimal 2, berarti semuanya sesuai dengan bukti yang lengkap, kita beri skor 100. Kalau kurang lengkap 90, kalau kurang sesuai sekali di bawah 75 nilainya. Nah, ini kita buatkan pedoman peskorannya dari pengetahuannya. Kemudian untuk penilaian keterampilan kita perhatikan presentasinya, bagaimana penyampaian materinya, kerjasama antar kelompok, kemudian bagaimana kemampuan menjawab pertanyaan dari audiens. Ini dia pedoman penilaian. Oke Bapak Ibu, ini tadi lampiran asesmen awalnya. Nah, inilah rencana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di salah satu lokal di kelas 12. Bagaimana Bapak Ibu? Demikian demonstrasi kontekstual tugas RPP atau modul ajar berdiferensiasi yang saya buat. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya. Nanti di sini juga saya lampirkan di YouTube saya ini draft RPP. Ini semoga dapat menginspirasi dan menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.